Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Adabul Alim Al-Muta'allim li Sayyidina Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari alaihi rahmatullah, halaman 24 safhah 24 ila angkal radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu balaghani anna al-fasaqata min al-ulama'i wa min hamalatil Qur'an. Hamalatil Quran, jadi disamakan bahasanya. Abadah, hamalah, abadah, kafarah, gitu ya. Dikumpulin wazan-wazan isim fa'il itu apa saja. Wa min hamalatil Qur'ani yubda'u bihim yawmal qiyamah qabla abadatil awthan. Wa qala al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu uqubatul ilmi. Ada hasab fil kitab ya, wa illa nanti kita sampaikan uqubatul alim. Pas di sini uqubatul ilmi. Wallahu a'lam, ada mungkin salah cetak atau salah pulpennya kepreset. Kata para kiai kalau ada yang itu ada sabqul qalam. Ada mimbabil adab ya. Ini pulpennya duluan. Jadi maksudnya pengarang nggak begitu, tapi pulpennya jalan sendiri gitu. Jadi yang salah pulpennya. Syukur adabnya al-masyayikh dulu nggak nyalakan kiai. Ini gimana sih kok kiai ngarang salah kan gitu. Enggak, kolamnya yang salah, pulpennya yang jalan sendiri begitu. Wa qala al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu uqubatul alim uqubatul ilmi mautul qalbi faqila lahu ma mautul qalbi qala talabud dunya bi'amalil akhirah nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Berkata Sayyidina Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bishir At-Tamimi Al-Yarbu'i Abu Ali Az-Zahid. Beliau asalnya Khurasan, tinggal di Makkah ya. Lahir dari daerah Samarkand, Samarqandi. Kalau di Tobaqot disebutkan beliau tingkatan Tobaqot ke-8, pertengahan atba'ut tabi'in, meninggal tahun 1187. Jadi antara zaman Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Hadisnya beliau ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga dalam Nasa'i. Kata Imam Ibnu Hajar, beliau thiqatun abidun imam. Syekh Fudail bin Iyad ini orang yang thiqah ya, orang yang thiqah, artinya terpercaya hafalannya dan bagus, adil ya, ketakwaannya. Imam Az-Zahabi mengatakan thiqatun rafi'udz dzikr. Beliau ulama yang thiqah dan sebutannya tinggi ya. Orang menyatakan beliau punya tingkatan keulamaan ya, zahir batinnya sangat tinggi. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bih. Beliau dinukil sama Mbak Yai Hashim Asy'ari. Wallahu a'lam, ada beliau nukilnya dari kitab mana, yang jelas beliau menukil kalam Imam Fudail bin Iyad. Balaghani annal fasaqata, sama kayak tadi, hamalata, fasaqata ya, abadata. Awas jangan. Annal fasaqata minal ulama. Saya sampai ada riwayat nyampe kepada saya bahwa orang fasik, maklum makna fasik apa? Makna fasik man irtakabal kaba'ir aw asar 'alal asar. Orang yang kurang ngopi. Orang yang
melakukan dosa besar walaupun sekali atau mengulang-ulang dosa kecil. Ada fasik wal'iyadzubillah. Siapa yang fasik ini? Ulama. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada ulama tapi fasik. Dia terjerumus dosa besar, dia terjerumus mengulang-ulang dosa kecil, ya. Allah yakhallisna wa iyyakum minal fisik war riya min sa'iri amradil qulub zahiran wa batinan insyaallah. Wa min hamalatil Qur'an, dan di antara orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Yang fasik itu ulama dan yang membawa Al-Qur'an ini. Kenapa? Ada riwayat ulama-ulama yang fasik, penghafal Quran yang fasik, yubda'u bihim yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat mereka yang dihajar duluan sama Allah. Qabla abadatil awthan, sebelum penyembah berhala. Ya, kama gila fi Zubat, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya bakal diadab sebelum penyembah berhala. Ini penyembah berhala masih ngantri, orang yang alim dulu dihajar duluan. Sayyidul Habib Zain mengatakan ada mahmulun lil Yahud, ada mahmul lil Yahud. Ini dimaknai untuk orang Yahudi, ya. Sebab orang Yahudi itu tidak mengamalkan ilmunya. Dia sudah ada dalam kitab Taurat bahwa ada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad cirinya begini, bakal hijrah. Udah tahu orang Yahudi tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dihajar lebih dulu, diadab duluan sebelum penyembah berhala. Wa illa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang alim, ya. Tapi ya wallahu alam bagaimana, nanti kita lihat kalamnya para ulama. Qala al-Hafidz Al-Mundhiri fi At-Targhib, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Mundhiri, hadis yang ke-208, Az-Zabaniyatu asra'u. Ada kitab Targhib wa Tarhib di situ, coba Anda ambil. 2 jilid ambil. Az-Zabaniyatu asra'u ila fasaqatil qurra minhum ila abadatil awthan fayaqulu yubda'u bina qabla abadatil awthan fayaqaluhum laisa ma ya'lamu kaman la ya'lam. Dalam hadis di kitab Targhib wa Targhib, malaikat Zabaniyah itu lebih cepat nyari para alim pembaca Al-Qur'an yang pintar Qur'an, pintar kitab, ya, yang fasik-fasik ini lebih cepat menyari mereka daripada penyembah berhala. Dihajar duluan. Protes ini orang alim. Apa kata dia? Yubda'u bina qabla abadatil awthan. Loh, kok kita duluan sih yang disiksa? Fayuqalu lahum, dikatakan kepada para qurra yang fasik tadi, laisa man ya'lamu kaman la ya'lam. Beda. Ente sadar tuh, orang yang tahu nggak sama dengan orang yang tidak tahu. Ente sudah tahu, sudah ngerti kitabnya, ngerti dalilnya, tapi kau tabrak, maka ini pelanggaran berencana. Bisa gitu. Pelanggaran apa? Berencana. Rawahu Tabarani wa Abu Nu'aim wa qala gharib min hadis Abu Thawalah tafarrada bil amri anhu, yakni Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz Az-Zahid. Walaupun hadis ada dipermasalahkan sama para ulama, tapi qala al-Hafidz rahimahullah wa li hadzal hadits ma'a gharabatihi syawahid. Hadis nomor 208.
walaupun hadis tadi, hadis tentang malaikat Zabaniyah yang gebukin orang alim dulu itu agak gharib ya, tapi ada syahid. Ada syahid. Hadis yang sesuai temanya. Apa syahidnya? Hadis yang sesuai temanya dalam Sahih Bukhari. Inna awwalu man yad'u Allah yaumil qiyamah rajulun jama'a Qur'an yuqalu qari. Wa fi akhir ulaika thalatha awwalu khalqillah tus'ar bihimun naru yaumal qiyamah. Dalam hadis Sahih Bukhari, orang yang pertama kali mohon ampun sama Allah di hari kiamat adalah orang yang hafal Quran. Tapi dia menghafalkan Al-Quran, belajar ilmu apa semua, supaya dikatakan dia ini qori, dia ini alim, atau dia jihad fisabilillah kepengin dibilang pemberani. Ya, itu yang kayak begitu itu neraka duluan. Sallallahu alaihi wasallam. Ulaika thalathatu awwalu khalqillah. 3 orang ini adalah paling duluannya makhluk Allah di yaumul qiyamah yang dimasukkan ke neraka. Ada 1. Nah, lah kenapa kok dihadap duluan itu? Ilatnya. Tadi kata malaikat, laisa man ya'lamu kaman la ya'lam. Orang yang tahu tidak sama dengan orang yang nggak tahu. Nah. Kalau orang yang tahu melanggar 2 pelanggaran. Ya, menabrak ilmunya dan melanggar aturannya. Kata Imam Al-Munawi, fa inna dzamba wal mukhalafata ta'zumu bi ma'rifati qadril mukhalif. Dosa itu bisa jadi lebih besar, jadi lebih agung karena dia kenal siapa yang dia langgar itu. Dia tahu melanggar kepada siapa, bandel kepada siapa, nentang siapa, tahu dia. Tahu nentang kepada Allah. Tapi kok berani ngelanggar. Nah, ini. Ya Allah. Ngerasanya dosa kecil, tapi dia tahu pelanggarannya itu kepada Allah, jadi dosa besar gitu. Tapi ada didukung ya, walaupun hadisnya gharib, riwayat Imam Fudail bin Iyad ini yang dimasukkan balaghani, ada riwayat dari saya. Riwayatnya gimana? Riwayatnya adalah hadis Anas bin Malik tadi yang di kitab Targhibut Targhib. Ketemu? Itu Az-Zabaniyah atau Laz-Zabaniyah? Hah? Hah? Apa punya? Hah? Beda. Beda nomor. Ya terus. Nah, setelahnya? Setelahnya? Riwayat yang setelahnya? Yang kayak gini, yang Az-Zabaniyah. Bukan. Boleh. Nah. Hah? Az-Zabaniyah atau Laz-Zabaniyah? Coba.
Az-Zabaniyah. Kata Imam Munawi, lafdhu riwayat at-Tabarani laz-Zabaniyatu fa kana haqqu yurida fi harfil lam. Dalam Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir itu lafadznya laz-Zabaniyah kalau riwayat Imam At-Tabarani. Sama riwayat yang lainnya Imam Ibnu Hibban ya itu dibilang az-Zabaniyah. Kalau laz-Zabaniyah ini lamut taukid, sungguh malaikat Zabaniyah itu. Ya. Tapi dikomentari sama para ulama ini hadis batil. Imam Ibnu Jauzi mengatakan maudhu, Imam Az-Zahabi bilang ini hadis mungkar. Ya. Tapi di komentari lagi bahwa itu sebenarnya nggak mungkar, sebab Abdul Malik Al-Juddi ada orangnya thiqah. Nah ini khilaf dalam penilaian salah satu perawinya. Yang kedua, walaupun begitu hadis yang tadi laz-Zabaniyah itu ada syahidnya dalam Sahih Bukhari. Jadi secara sanad dhaif tapi secara matan sahih. Sahihul ma'na. Nah, ini maknanya sahih. Maknanya benar, malaikat itu bakal menyiksa orang alim duluan intinya. Tapi jangan diterjemahkan kalau begitu kita jadi orang bodoh aja. Nah, itu tafsir jalan lain, itu malah digabuki. Lebih parah lagi kayak gitu ya. Baik, berikutnya kata Kiai Hasyim Asy'ari wa qala al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu wa qala al-Hasan ya. Qala al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu uqubatul ilmi. Kalau dicetakannya begitu ya. Coba dicetakan yang ini. Uqubatul ilmi. Nah, ini cetakannya benar nih. Uqubatul alim. Yang cetakan yang kuning, yang PDF itu perlu diluruskan ya. Kalau di sini uqubatul alim. Nah, ini uqubatul alim. Yang cetakan yang kuning uqubatul ilmi. Itu perlunya murojaah itu begitu. Itu diplesetin sama kolam ya nggak tahu. Ya, makanya baca dari sini. Punya beberapa cetakan tuh punya gitu. Uqubatul alim ya. Siksaan bagi orang alim itu apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, uqubatul alim mautul qalb. Siksaan bagi orang alim itu bukan digebuki gitu, tapi hatinya dibikin mati. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya hayy ya qayyum ahyil quluba tahya aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Orang alim itu disiksa sama Allah dengan dibikin hatinya mati. Ya. Faqila lahu ma mautul qalb. Apa hatinya mati itu apa? Qala talabud dunya bi amalil akhirah. Orang alim kalau sudah mencari dunia dengan amal akhirat, ayo pesantrennya ya, santrinya dijual, jamaahnya dijual, nyari untung dari situ. Allah, nasallallahu alaihi kulhunya dijual. Wa tahlil, wa yasin, wa wiridnya apa semuanya. Udah. Itu bentuk siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana ada? Dari kitab Az-Zuhud Imam Ibnul Mubarak, hadis nomor 1514. An Malik bin Dinar qala sa'altul Hasan. Ini dialog antara Imam Malik bin Dinar, sama-sama ulama besar. Aku bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri,
an uqubatil alim, tentang siksaan orang alim. Qala mautul qalb, wa ma mautul qalb? Mati hati itu. Qala talabud dunya bi amalil akhirah. Nyari dunia dengan amal akhirat. Begitu juga Imam Baihaqi dalam Madkhal. Dalam kitab Al-Madkhal hadis nomor 503, riwayat nomor sama. Uqubatul alim qala mautul qalbi, qultu wa ma mautul qalbi? Qala talabud dunya bi amal akhirah. Imam Tabarani hadis nomor 2128 dalam Mu'jamul Kabir Imam At-Tabarani, man talabad dunya bi amalil akhirah, orang yang mencari dunia dengan amal akhiratnya, tumisa wajhuh wa muhiqa dzikruh wa uthbita ismuhu finnar. Orang yang mencari dunia dengan amal akhirat, mukanya ditomes sama Allah Ta'ala. Yani nggak ada nurnya, mukanya gelap, nggak enak dipandang. Wa muhiqa dzikruh, sebutannya jadi dihabisin sama Allah Subhanahu wa taala, nggak dikenal. Hatta dikenal di dunia, tapi di alam akhirat, di kalangan para aulia sholihin, apa itu? Pasti diomel-omelin. Gitu ya. Di kalangan ahlillah, di kalangan ahli akhirah. Uthbita ismuhu finnar, namanya dicantumkan dalam api neraka. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab senada dengan ini, basyir ummati bis-sana wal rif'ah wat tamkin fil bilad, kasih kabar gembira kepada umatku bahwa dia itu tinggi derajatnya, dipuji nanti bakal dielu-elukan, dan dia punya kekuatan muknah, ya, tamkin, yani mantep, ya, posisinya di kota-kota di bumi Allah Subhanahu wa taala. Catatan, malam yatlubud dunya bi amalil akhirah, selama tidak mencari dunia dengan amal akhirat. Faman talabad dunya bi amal akhirah lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Yang mencari dunia dengan amal akhirat, dia enggak punya bagian di akhiratnya, bolehnya dibilang. Tambahan sedikit, Imam Munawi dalam kitab Faidul Qadir setelah mensyarahi hadis, ya, tsummal mukhtas bihadzal wa'id in kana min ahli iman fala budda min dukhulihil jannah. Kemudian yang diarahkan dengan ancaman ini, kalau dia ulama tadi itu masih beriman, maka ulama itu masih masuk surga. Kama urifa bin nususus sahihah, sebagaimana diketahui dalam nas-nas yang jelas. Jadi fatawilul hadis ayakuna tahdidan au zajran an talabid dunya. Jadi makna hadis itu lebih pasnya diarahkan ancaman atau peringatan jangan sampai mencari dunia bi amal akhirah, dengan amal akhirat. Wa ad-Dzahabi, Imam Syamsuddin Ad-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, ya, mengatakan ta'allamul ilma li syai'in mimma dzukir minal kabair. Belajar ilmu, jadi ulama, jadi santri, ya, dalam rangka niat-niat yang sudah disebutkan tadi di awal Bidayatul Hidayah dan yang lainnya, ya. Kalau cari ilmu jadi orang alim, alasannya, tujuan, maksudnya itu, maka itu termasuk dosa besar. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala meluruskan niatan kita, menjaga kita dari fitnah dunia, fitnah nafsu syaitan, dan fitnah yang menyesatkan di akhir zaman. Ma dhahara minha ma batan, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.